Berat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang semangat, Pak. Jawab salam hukumnya apa, Pak? Nah, sekali lagi biar semangat ya. Kita duduk di sini bagaikan kita akan membeli 1000 ekor kuda. Tuh, kita duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu. Sekali lagi ya, biar semangat ya ibu-ibu, bapak-bapak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakum ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diyaun wal qur'anu hajjatul lak aw alaik. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wa hadirat, tak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini kecuali rasa syukur dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, sehingga Allah masih saja meringankan langkah kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah kita. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan dan rangkaian ibadah yang akan kita laksanakan, kesemuanya itu diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama kita hormati, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas, yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas, para kiai, para asatidzah, para sepuh, para orang tua yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya. Hadirin dan wal hadirat, sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, yang insya Allah nanti yang akan menjadi narasumber adalah guru kita Kiai Yasir Arafat Lifuto. Mari kita bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Pertama, kita kirimkan untuk sanak famili keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari segala penyakitnya. Dan yang kedua, kita kirimkan Fatihah untuk anak-anak kita yang sebagian wilayah Tangerang akan menghadapi ujian Senin esok. Mudah-mudahan diberi kemudahan dalam menjawab soalnya, diberikan nilai yang terbaik, dan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan hasil yang maksimal. Dan Fatihah yang berikutnya adalah kita kirimkan untuk keluarga kita, sanak famili kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekhilafannya, Allah terima segala amal baiknya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan yang terakhir kita kirimkan Fatihah untuk keluarga kita atau sanak famili kita, saudara kita semuslim yang berada di Palestina. Mudah-mudahan Allah kirimkan bala tentaranya, Allah kirimkan kesabaran, dan dijadikan Palestina negara yang baldatun thayyibatun wa raghufun ghafur. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin, sebagai MC kami akan susunan acara pada malam hari ini, yaitu tadi pembukaan sudah. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Nanti insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Jajang yang akan membacakan surat Al-Hadid ayat 5 dan 7. Lalu yang ketiga adalah sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas, yakni akan disampaikan oleh Bapak Haji Krisna. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kita kepada inti acara pada malam hari ini ialah tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Yasir Arafat Lifuto. Berikut doa penutup dan terakhir adalah kita ramah tamah. Hadirin wal hadirat, mari kita langkah selanjutnya, itu acara pembacaan kitab suci Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Syekh Muammar Zeta berkata, kalau kita hadir di majlis taklim atau majlis ilmu, ketika dibacakan Al-Quran, apabila bapak ibu berbicara, maka semua sia-sia. Maka ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ketika kita mau dirahmati, maka dengarkan dengan seksama. Kalau perlu kita buka handphone kita, surat Al-Hadid ayat 5 sampai dengan ayat ke-7. Kita dengarkan dengan teliti, dengan seksama, kita pahami terjemahannya. Mari kita sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Jajang. Tafadhol alaihi masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Allah. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Allah. Wa huwa alimun bizati sudur. Allah. Aminu billahi wa rasulihi wa anfaqu mimma ja'alakum. Allah. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Allah. فالذين آمنوا منكم
وأنفقوا لهم أجر كبير. Allah. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرا كبيرا. Allah. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan akan mendapat kucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, selanjutnya ada sambutan yang akan disampaikan oleh atas nama Yayasan Masjid Al-Ikhlas, yakni akan disampaikan oleh Ustadz Hadi Krisna. Padanya dipersilakan, tafadhol alaihi masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin pertama kali mengkoreksi dulu ya. Saya guru tapi bukan ustadz. Kalau ustadz artinya guru ya kayaknya. Ya oke lah. Baik, sebenarnya yang kedua juga kami bukan memberi sambutan, tapi ingin memberikan laporan kepada yang kami muliakan, Bapak Kiai Haji Yasir Arafat Liputo. Kalau lihat YouTube-nya sudah sering. Ya. Jadi mohon izin melaporkan Pak Kiai bahwa kami berdiri di sini atas nama Yayasan Masjid Al-Ikhlas dan DKM Masjid Al-Ikhlas. Kegiatan pengajian ini merupakan kegiatan rutin bulanan dari DKM Masjid Al-Ikhlas. Yang hari ini alhamdulillah kebetulan ketua DKM-nya sedang naik haji, jadi ini berhalangan. Kemudian juga Pak Ketua Yayasan mungkin sedang ada memberikan tausiah di tempat lain. Nah, di sini para sesepuh dari mulai sebelah kanan Pak Kiai ada Pak Ustadz Haji Samsuri, sebelah kirinya Ustadz Haji Muhani, Ustadz kita aja semua, Pak Ustadz Ahmad dan Pak Ustadz Haji Asnil, serta ada di sini, wah ini Ketua Bidang Prasarana, saya asal nunjuk aja nih, Pak calon Haji Jonathan. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini sangat berbahagia ya, karena selama ini melihat Ustaz Yasir Arafat hanya di YouTube. Tapi hari ini beliau akan memberikan langsung petuah dan kemudian ya bimbingan lah pada kita semua. Tadi dikatakan oleh Pak Ustadz Ilyas ini bahwa di wilayah Gotol ini banyak sesepuhnya, makanya wajib dinasihatin. Kalau yang muda mungkin masih banyak waktunya. Jadi ya sedikit-sedikitnya yang tua-tua ini yang perlu banyak nasihat supaya insya Allah nanti sekaligus juga mohon doanya kepada Pak Kiai, kita semua ini bisa pulang dengan jalan yang benar. Gitu, karena kita semua para sesepuh ini terutama ada orang yang sedang menuju jalan pulang. Saya kira itu mungkin. Kemudian yang terakhir, saya juga ingin minta doa nih kepada Pak Kiai. Berdasarkan laporan bahwa jamaah Masjid Al-Ikhlas ini ada 2 RW di 2 kecamatan, Pak Kiai. Jadi mungkin keunikan kami ini adalah jamaah kami ada 2 RW di 2 kecamatan berbeda, yaitu Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Serpong. Gitu. Jumlah jamaah penduduknya di 2 RW kira-kira menurut data kemarin 1.400 kepala keluarga. Kalau kaliin 3, 5.000. Yang hadir alhamdulillah 2% lah kira-kira. Ya masuk threshold ini.
Ya, saya ngerinya gitu aja. Surga dihitung gitu kan. Udah dapat kursi nih kita jangan-jangan nih. Nah, gitu kita mohon petunjuk dari Kiai gimana supaya kita semua kebagian kursi nih. Dan kemudian bisa duduk dengan manis di tempat yang kita inginkan. Saya kira saja mungkin karena sayang waktunya kalau kita habiskan untuk berjalan-jalan kita semua. Sekali lagi mohon doa, mohon petunjuk dari Pak Kiai dan semoga kita semua hadir di sini mendapat keberkahan dan kemuliaan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, jazakumullah khairan kasira Pak Haji atas petuah dan informasinya. Mudah-mudahan masjid kita, Masjid Al-Ikhlas akan berkembang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat, kita akan berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu adalah inti dari acara pada malam hari ini, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Yasir Arafat Lifuto. Sedikit tadi saya mau mencari profil atau biografi beliau tapi nggak ketemu di YouTube. Ini sangat tawaduk beliau. Nanti kalau ketik Kiai Yasir Arafat Lifuto di YouTube udah banyak, Bu. Kalau Ibu nanti kurang, bisa nanti streaming di YouTube langsung, Bu. Maka jangan sia-siakan kesempatan pada malam hari ini kita bisa mendengarkan tausiah beliau secara langsung, ya Bu. Dan nanti juga kita bisa lihat di live-nya Masjid Al-Ikhlas, ya. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Yasir Arafat Lifuto. Tafadhal alaihi masykura. Shallu ala Muhammad. Boleh izin kayak tadi Pak Haji Krisna ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang Pamulang, daun salam obat mujarab, dituang di malam hari. Kalau salam belum semangat, kudu diulang sekali lagi. Semoga yang semangat salamnya pergi haji sekeluarga. Yang semangat salamnya dapat menantu yang baik. Insyaallah. Yang semangat salamnya pasangannya setia sampai akhir hayat. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bisunnatihi wa man da'a bida'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, malam-malam di bulan haram keluarga besar Masjid Al-Ikhlas berkumpul. Ini ibadahnya, pahalanya lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Saya ingin menyapa pembina sekaligus pengawas dari Yayasan Al-Ikhlas tadi yang memberi sambutan. Saya dengar beliau ini juga seorang guru pada kesatuan ya TNI, Masya Allah, pantasan badannya bagus, Masya Allah, Pak Haji Krisna. Tapi ini asli Krisna Indonesia apa impor dari IPB?
Tahu IPB? India, Pakistan, Bangladesh. Itu dia. Inilah bangsa yang paling besar kalau kita di Tanah Suci. Kalau ada 10 orang, 5 IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Ya, Indonesia sudah lewat. Ya, kemarin Pakistan jumlahnya sudah melampaui Indonesia. Yang sama sih kita hormati para sesepuh, para asatiz. Saya punya kawan perjalanan, ya, Pak Haji Hasnil, alhamdulillah bersama ibu katanya hadir. Alhamdulillah, kami pernah berjalan bersama kurang lebih 8-10 hari, ya, dari Jakarta, Tashkent, Bukhara, kemudian pergi ke sebuah kota paling indah di muka bumi, Samarkand, tempat wafatnya Imam Al-Bukhari. Jadi jangan coba-coba, sudah sampai ke tempat Imam Bukhari beliau ini, Masya Allah, ya, Imam Bukhari. Alhamdulillah ibu juga sehat, alhamdulillah. Kalau pengen sehat sering jalan-jalan Pak, ya, sering jalan-jalan, jangan di rumah terus, Masya Allah, ya, termasuk jalan ke masjid. Alhamdulillah. Kalau lihat dari peserta ini kayaknya kelas khusus ini, ya. Rata-rata di atas 50 tahun ini. Ya, terus kalau lihat berat badannya di atas 50 kilo semua ini, ya, Masya Allah. Ibu-ibu sehat, alhamdulillah. Saya baru pulang pekan lalu dari Tanah Suci, jadi umroh terakhir. Kami pulang, jamaah haji datang, super ketat. Paspor itu coba dibuka di imigrasi. Setelah itu orang nggak nanya paspor Pak, mereka pakai alat kayak handphone, scan barcode haji, cing, hijau tetap, cing, merah turun, kerangkeng. Super ketat. Ya, kita doakan termasuk ketua DKM tadi katanya, ya, mudah-mudahan insya Allah kalau yang berangkat kloter awal besok mereka sudah mulai ke Madinah, karena jamaah Indonesia itu punya apa tuh kebiasaan arba'in, 9 hari di Madinah sudah dengan kedatangan perjalanan, 8 hari full sholat 5 waktu berjamaah, jadi total arba'in, 40 waktu. Banti menuju Makkah. Di Makkah menunggu sampai tanggal yang tarwiyah, tanggal 7 malam menuju Mina. Yang langsung ke Arafah tanggal 8 malam. Tahun ini pecah rekor, 40.000 jamaah Indonesia tanazul. Apa itu tanazul? Tanda tangan bisah dari KBIH-nya ikut tarwiyah. 40.000 orang dari total 243.000 orang jamaah Indonesia. Masya Allah. Kita doakan insya Allah mereka kembali lagi ke tanah air dalam keadaan al-hajjun mabrur. Tahun lalu haji yang paling berat, karena dari tenda ke toilet penuh orang, nggak bisa melangkah kecuali kita menginjak. Kalau tidak, buang airnya gimana Ustadz? Sampai di toilet, seluruh toilet orang Afrika sudah menempati toilet. Masya Allah. Itulah kemarin. Tahun ini pemerintah Saudi tidak mau ada visa selain visa haji. Ditutup. Supaya apa? Jamaah haji itu nyaman. Malam ini tema kita adalah semangat berbagi di bulan penuh berkah sebagai wujud takwa. Ramadan sudah lewat, bulan takwa. Syawal sudah lewat, bulan tarkiyah, bulan peningkatan. Sekarang kita sudah masuk bulan-bulan haram. Mulai kapan Ustadz? Kamis 9 Mei, 1 Zulqaidah. Sampai kapan berakhir Ustadz? Sampai 5 Agustus. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram.
6 Agustus baru 1 Safar. Ibu bapak yang terhormat, tolong selama 3 bulan ini, tolong jangan bikin dosa sengaja. Ibu-ibu kontrol, stop ngomel, stop. Karena ibu-ibu itu cuma 3. Kalau duitnya dikit, ngemil. Karena duitnya dikit. Kalau duitnya banyak, ngemol. Karena duitnya banyak. Tapi kalau tidak punya duit, jadi Masya Allah. Yang ngomong pengalaman. Ya, Masya Allah. Ya. Tapi kalau Pak Krisna di rumah kayaknya tidak ada yang ngomel. Ya, Masya Allah. Aman semua. Jadi tolong jangan bikin dosa sengaja. Makanya dalam ilmu fikih itu ada kaidah-kaidah menggunakan kalimat muta'ammidan. Contoh, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, nggak sakit, bukan di perjalanan, dalam keadaan sadar, sholat nggak sengaja, kafara. Karena ada unsur sengaja. Ustadz, kenapa Ustadz catat baik-baik? Karena ini bulan haram. Dan bulan haram semua amal yang kita lakukan dilipat gandakan. Apalagi kalau masuk 1 Zulhijjah. Ma min ayyam, tidak ada hari-hari yang Allah lebih mencintai amal seorang mukmin kecuali 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tanggal 1-nya kapan Ustadz? 8 Juni. Pas milad Pak Harto. Ustadz hafal. Kemenakan saya Suhartini Liputo. Tanggal 8 Juni ikut Soeharto. Ikut dia insyaallah. 8 Juni 1 Zulhijjah. 16 Juni 9 Zulhijjah puasa Arafah. Yang kuat puasa dari tanggal 8 Juni tiap hari boleh. Saya kalau bawa jamaah haji tidak sholat di musola hotel transit. Saya ajak jamaah sholat di masjid dekat hotel. Jalan Ustadz, nggak apa-apa. Apa yang terjadi? Dari tanggal 1 maghrib selesai haji. Masya Allah. Kalau Ramadan cuma teh, susu, roti, sama apa itu? Yogurt. Tapi kalau 10 Zulhijjah, 1, 2, 3, 4, kebuli bernampan-nampan. Masya Allah. Kami bilang kami tidak puasa, haji. Indonesia, kami duduk, Masya Allah. Orang Arab paling suka tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kenapa? Ma min ayyam, tidak ada hari di mana Allah lebih mencintai amal soleh di dalamnya kecuali 10 hari pertama Zulhijjah. Ustadz, ini bagian, ini Zulqaidah, bulan haram. Zulhijjah, bulan haram. Satu lagi Ustadz, Muharram, bulan haram. Jaga 3 bulan ini baik-baik. Satu lagi, Rajab, 12 bulan. Inna indata syuhur indallah isna asyara. Ibu-ibu, 12 bulan hafal. Coba mulai. 1 Muharram, 2 Safar, 3, 4, 5, 6 gampang karena awal akhir. 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir. Ustadz 7, 8, 9 ada di doa Rajab, Sya'ban, Ramadan. 9 sampai 12 Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. 4 bulan haram, 3 yang berturut-turut, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Khusus jamaah perhatikan tanggal 8 Juni sampai 16 Juni yang kuat puasa. Yang tidak kuat 16 Juni. 16 Juni hari apa Ustaz? Hari Ahad. Yang saudaranya pergi haji, wukuf di Arafah, di sana zuhur, di sini jam 4 habis asar puasa. Masih puasa karena Arafah. Sampai maghrib buka, habis maghrib duduk doa zikir, habis sisa duduk sampai jam 10 Ustaz, sampai selesai mereka wukuf di Arafah. Masya Allah. Ustaz, apa kaitannya dengan ini? Bab infak dalam agama ini terkait dengan bab harta.
Orang yang tidak paham tentang bab harta agak sulit bicara tentang infak. Karena dalam Quran jika menyebut kata harta pasti perintahnya wa anfiku. Infak bahasa letterleknya belanja. Jangan kalian ajarkan bab ini ke ibu-ibu. Kenapa? Mereka lah yang paling ahli. Betul? Ini yang sepuh-sepuh ini tinggal makan, betul? Yang belanja siapa? Ibu-ibu. Kalau pemberian suami kepada istri berubah namanya nafkah, tapi dari akar kata yang sama. Semua pemberian suami, apapun bentuknya, itu namanya nafkah. Tapi kalau pemberian seorang istri, apa karena usaha, apa karena waris, apa karena bisnis online, ibu bantu keluarga, semuanya disebut sedekah. Dan kata Nabi, tidak ada sedekah yang paling besar pahalanya kecuali sedekah kepada keluarga. Apalagi bapak-bapaknya sudah berubah. Tadinya orang Indonesia, sekarang jadi orang Jepang. Jelema pensiunan. Pak Krisna kalau tidak tahu, tanya sama Ustadz ini. Jelema pensiunan, orang Jepang. Ya, ya, coba lihat gaya jelema pensiunan nyandar. Ini kalau Ustadz serius sedikit 5 watt, ya, Ustadz pikir paham, ternyata sudah seperti itu. Saya dari tadi melihat masjid ini terasa aura perjuangannya, karena saya yakin ini masjid tidak jadi di lahan yang langsung besar seperti ini. Lihat aja bentuknya. Ini kelihatan pembebasan. Jadi ketika jadi merdeka. Jadi ruangan Merdeka 1, Merdeka 2, Merdeka 3, Masya Allah. Ustadz sudah mentok Ustadz. Paling ke atas. Pondasinya kami siapkan 3 lantai. Masya Allah. Kalau 3 lantai, Pak Krisna wajib punya lift. Supaya yang sepuh-sepuh ini bisa juga naik ke atas kalau telat. Masjid di komplek kami itu cuma 2 lantai, tapi pakai lift. Karena 70% jelema pensiunan. Jarang anak muda. Harus pakai lift, karena tangganya agak sulit. Kalau dibongkar tangga itu kasihan. Ada lift Pak, yang sistem magnetik. Listriknya murah, harganya cuma 250 juta. Ya, dan harus ditulis di lift itu, khusus jelema pensiunan. Maksudnya yang naik di situ hanya untuk mereka yang pantas naik lift. Ya, listriknya murah. Cari yang itu. Ustadz, bagaimana Ustadz tahu? Karena kemarin mereka presentasi kepada kami. Kebetulan ada dosen dari Gunadarma, lulusan Prancis. Ya, dia tahu tentang itu semua. Ustadz, ada Ustadz. Karena aturan lift itu harusnya bangunan 4 lantai. Ya, tapi mahal yang lift seperti itu. Biasanya lift Pemda itu. Sekali pasang, sekali rusak. Ya, Masya Allah gitu ya. Nah, kalau masjid, Masya Allah, gunakan itu. Ustadz, Ibu, Bapak, tidak ada bahasan infak kecuali kita paham tentang harta. Ya, ada satu kitab judulnya Anta wal Mal. Di Indonesia diterjemahkan oleh Ketua Basnas, Profesor Dr. Kiai Hadi Didin Hafidudin MSI. Ya, Ustadz hafal betul. Saya tinggal dengan beliau ya 6 tahun, urus semua keperluan beliau. Waktu beliau ngambil doktor bersama Pak Kiai Miftah Farid Pusdai Bandung, saya nyiapin nunggu makalah tulisan, tinggal telepon santri, buka kitab ini, halaman ini, siapin. Masya Allah. Karena 2 kiai dulu kami urus. S3-nya di UIN, Sekolah Pasca Sarjana Ciputat. Masya Allah. Beli kitab itu, cari ustadz di sini jurusan ekonomi Islam, jadikan salah satu kajian utama setiap pekan. Kalau beliau bisa, judul kitabnya suruh beliau baca, pasti sudah pernah baca. Judulnya
anta wal mal, Anda dan harta. Apalagi orang BNI harus tahu ini. Ustaz, kenapa penting kita bahas ini? Pak, lihat hadis, ini hadis masyhur dalam silsilah hadis sahih masuk. Apa kata Nabi? La tazulu qadama abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak bergerak telapak kaki seorang mukmin di hari kiamat kecuali ditanyakan padanya 4 perkara. Ya, di antara 4 perkara itu adalah an malihi, tentang harta, min aina iktasaba, dari mana kamu peroleh, wa fima anfaqah, dan kemana kamu belanjakan. Saya kalau tahu siapa yang nyumbang, saya tulis ini. Tiang Haji Al-Hasni, Tiang Haji Al-Krishna, Masya Allah. Tiang Haji, so, nama beliau? Samsuri, tulis. Masya Allah. Iya Pak, ya, hati-hati Pak. Bu, hati-hati. Ibu meninggal, cincin dicopot, nggak dikubur sama cincin ibu. Gelang dicopot, kalung dibuka. Siapa yang pakai itu, Bu? Ibu pikir bapak akan selamanya dengan ibu? Tidak. Kan janjinya sehidup, ibu mati, bapak masih hidup. Masya Allah. Walaupun tinggal perjuangan hidup. Masya Allah. Jepang jelema pangsiuna. Masya Allah. Baik, Ustadz, supaya kami selamat dengan harta, harta sama dengan infak, jangan diterjemahan yang lain. Harta sama dengan infak, jangan diterjemahan yang lain. Karena harta menjadi milik kalau ada infak, harta tidak menjadi milik kalau tidak berinfak. Itu rumusnya. Saya sudah diminta ceramah di hadapan komisaris BSI. Selesai saya ceramah, komisaris semua cium tangan saya. Ustadz, ceramah ini akan kami buat jadi modul supaya orang sadar. Nggak ada gunanya harta kalau tidak diinfakkan. Dimakan keluar jadi kotoran, disimpan jadi rebutan, dipamer jadi ria, hancur semua. Harta cuma berguna kalau diinfakkan. Titik. Tapi rasa-rasanya malam ini kalau cuma sampai di situ, Ustadz tidak adil. Coba urutkan harta dalam Quran. Nah, biar gampang. Yang bawa catatan boleh catat, yang tidak bawa catatan lihat rekaman YouTube-nya. Gitu. Mari Pak, mari kita lihat urutan harta di Quran dari ringan sampai menakutkan. Dari ringan sampai menakutkan. Bisa begitu Ustadz? Mari kita buka. Nomor 1, Allah menyebutkan harta dengan istilah perhiasan. Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kalau sholat padanannya zakat, dunia padanannya akhirat. Yatim padanannya miskin, harta padanannya anak. Orang kaya tidak punya anak, sepi hidup, tiap hari cuma ditemani meow. Tapi orang banyak anak tidak punya harta, belangsa. Dua-dua ini Allah sebut al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Apa itu zina? Ditafsirkan di surat Al-Imran. Ditafsirkan di surat Al-Imran. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 14. Zuyyina linnas. Apa itu perhiasan? Perhiasan artinya kalau dipandang indah. Jari ini kosong, tapi kalau ada cincin tambah indah tidak? Tambah indah tidak? Masya Allah. Bapak, Ibu, sayang ini.
Ada lagi yang mau pergi haji nggak? Ada nggak? Nah, Masya Allah, pas ini. Masya Allah. Seluruh rangkaian haji Pak, Ustadz tidak ulang lagi. Ya, tinggal klik aja manasik Ustadz Yasir. Ya, tapi yang paling terindah Pak, pergi haji sama istri. Istri existing apa yang existing? Existing, oke. Ustadz tidak mau ini, oke. Pakat ini. Inilah repot kalau ngaji ada ibu-ibu begini, kita nggak bisa bebas Pak, ya Masya Allah. Baik Pak, seluruh rangkaian ibadah haji itu Bapak ikut manasik, Bapak sudah lihat di YouTube dan sebagainya. Satu hal saja Pak, penutup ibadah haji itu tawaf ifadah. Kalau ikut urutannya, selesai tawaf ifadah, jangan langsung pulang ke hotel Pak. Bapak langsung keluar Masjidil Haram, langsung ke toko emas. Siapkan budget Pak, nggak usah pakai duit, gesek aja Pak. Ustadz ini nambah beban saya, bukan Pak. Seumur hidup Pak, beda beli emas di tanah suci bandingkan di tanah sareal, beda Pak. Ajak istri, seumur hidup dia menemani Bapak. Seumur hidup dia melahirkan anak untuk Bapak. Seumur hidup dia menerima apapun kekurangan Bapak. Berikan apresiasi terbaik Pak. Setelah Bapak ajak dia pergi haji, ajak dia ke toko emas, gandeng begini, kaget. Ayah mau kemana? Ikut. Masya Allah. Mama lihat ini mah. Ayah, anak-anak jangan bilang anak-anak. Sekarang untuk mama. Jangan belikan dia kalung, kalung dilepas. Jangan belikan dia gelang, gelang dibuka. Belikan dia cincin. Pak, 10 gram kalau beli di tanah suci nilainya 100.000 kali lipat dari tanah air. Beda banget. Belikan Pak. Kenapa cincin? Cincin itu ikatan bapak dan istri dunia sampai di taman surga. Belikan dia cincin Pak. Masukkan ke jarinya oleh bapak. Karena cincin itu mengikat kuat di jemarinya seperti kuatnya cintamu pada dia. Ibu hadir? Ibu hadir? Selamatlah Bapak ya, Masya Allah. Tapi saya yakin istri Bapak dapat kabar dari yang lain. Masya Allah. Khairukum khairul nisa'i. Sebaik-baik kalian yang paling baik untuk istrinya. Seumur hidup Bapak mungkin rata-rata kelemahan para suami jarang ngajak istri ke toko emas. Kenapa? Resiko. Coba kita terjemahkan apa definisi resti. Ibu kalau diajak ke toko emas, pilih kalung, gelang, apa cincin? Pilih mana? Semuanya. Itu definisi resti. Kalau di kampung-kampung masih ada istri yang polos. Dek, kau pilihlah dek, kalungnya bagus, cincinnya cantik. Apa kata si adek? Manalah yang abang pilih, cocoklah buat aku. Masya Allah. Kata abang, udah jangan basa-basi lah, kau ambillah satu. Baiklah bang, bang satu set ya. Kumat asmanya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi ibu tolong pahami ya, Masya Allah. Kenapa bapak-bapak tidak suka ngajak ibu? Karena resiko tinggi. Apalagi zaman sekarang semuanya mahal. Betul? UKT mahal. Beras jawabannya digemoy aja. Masya Allah. Makan tuh sembako ya. Ustadz bulan haram, Ustadz dikontrol siap. Masya Allah. Ya, begitu. Saya cuma ingat Pak Haji Krisna, cuma ingat satu kalimat Buya Hamka. Itu yang membuat saya langsung tenang selesai pemilu. Apa itu kata Buya Hamka? Boleh kau kalah, boleh kau kalah, tapi jangan sampai kau salah. Ya Allah, lapang hati saya. Boleh kau kalah, tapi jangan sampai kau salah. Kau kalah tidak dituntut, tapi kau salah, lama hisabmu di akhirat. Itu dia. Jadi apa itu harta?
perhiasan kehidupan dunia. Boleh, boleh. Insya Allah. Saya kemarin di kebun kurma dipanggil, Ustadz, kesini, karena semua orang Arab tuh bisa bahasa Indonesia. Nggak ada lagi orang Indonesia jadi pekerja toko di Arab sekarang. Nggak ada. Nggak ada lagi. Tapi semua orang Arab yang kerja di toko, Sunda bisa, Jawa bisa, Madura bisa. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita ngomong-ngomong Sunda, akang kadie la haula wala quwata illa billah. Eta mah jangan-jangan tinggal di puncak Bogor eta, masyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingatkan baik-baik, jangan sampai kemudian kita lupa harta itu adalah perhiasan. Hukumnya boleh. Kedua, Allah sudah mulai memberikan catatan. Yang kedua, Allah menyebut dengan istilah harta salah satu sumber kelalaian. Al-Munafikun surat 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Kali ini sudah ada peringatan, jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Ulama tafsir sepakat mengingat Allah standarnya sholat. Punya pengalaman pribadi, menemani istri di Tanah Abang. Waktu jelang asar, ada sekelompok ibu-ibu, kayaknya dari Jawa mana nggak tahu, tapi satu ibu teriak gini, Jeng, udah asar belum? Iya ya, kenapa? Belum zuhur. Masya Allah. Makanya di Quran ada ayat bunyinya seperti ini. Fawailul lil musallin. Orang sholat tapi masih bisa celaka. Bayangkan yang nggak sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kalau pakai terjemahan hanya level itu. Tapi buka satu tafsir saja diberikan penjelasan. Sahun bima'na alladzina yata'akharuna bi waqti shalah, orang-orang yang sengaja mengakhir-akhirkan waktu sholat. Nah itu dia. Apa yang membuat sholat diakhir-akhirkan? Salah satunya harta. Itulah sebabnya kalau sudah bab harta dibicarakan, kadang waktu sholat lewat. Hati-hati, jangan sampai harta melalaikan kalian daripada mengingat Allah. Bu, punya pengalaman nggak waktu sholat ingat duit? Bukan pernah Ustadz, hobi Ustadz. Kadang-kadang sholat tanggal tua, tanggal muda beda. Kalau tanggal muda takbirnya jelas, Allahu Akbar. Imam kita tadi itu, ya Allah, khusyuk. Berbahagialah kalian punya imam seperti ini. Jaga orang ini, jangan sampai dia dibajak sama masjid yang lain. Saya kalau dekat, saya bajak beliau. Enak benar bacaannya. Masya Allah. Jaga keluarganya. Kalau anaknya sakit, nggak jadi imam dia. Jaga betul. Catat. Jangan sampai pulsanya habis. Jangan sampai berasnya habis. Menjaga ahli Al-Quran. 70 anggota orang bisa dibawa oleh beliau. Kalau bapak sering berbuat baik pada orang ahli Quran, hari kiamat ketika duluan dia dihisab, duluan dia diampuni, dia akan menyebut nama bapak atau nama ibu. Pelit sama imam, insya Allah. Sekali lagi, apa tadi? Jangan sampai harta melalaikan kita daripada mengingat Allah. Masya Allah. Hati-hati. Ya. Jangan gara-gara harta. Banyak kali orang, Pak, kalau sudah bisnis, sudah apa, saya terus terang aja, Pak, punya pengajian orang-orang elit di Indonesia. Ya, saya tidak sebut nama mereka, Pak, tapi kalau saya sebut pasti Bapak terkenal. Kajiannya di meja bundar, sekali saya tulis langsung terekam. Ya, orang-orang elit
yang suka muncul di televisi, apalagi kemarin pemilu. Ya, apa mereka minta sama saya? Ustadz Yasir, kami sudah undang beberapa ustadz, tidak ada yang masuk di kepala kami. Tolong lo ustadz ngisi pengajian, biar kami ini sadar. Yang saya bahas cuma satu, apa itu? Bab sholat. Karena mereka kalau sudah di lapangan golf, Pak, sholat lewat. Kenapa? Lebih asik dengan kedi daripada sholat. Kok kenal tahu kedi? Waduh, Masya Allah. Kedi itu agak asin dikit ya, Masya Allah. Kan Ustadz Tangerang ini kan dekat-dekat Ustadz ya, Masya Allah. Ya, kasus di zaman SBY, Masya Allah. Ya, saya waktu itu datang mengisi pengajian almarhum itu, Pak. Dia bendahara di organisasi itu. Pas pengajian, Ustadz tanya pertama, mana bendahara? Nggak datang Ustadz. Bubar pengajian itu, dengar kabar dia ditembak di dekat mana itu, Alam Sutra itu, Masya Allah. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, sholat itu Masya Allah, kalau kita tunda, ini masjid Ustadz, mau ditambah berapa lantai apapun, kalau subuhnya masih di bawah 100 orang, gagal Ustadz. Tapi kalau subuh standarnya sudah 150 sampai 200 orang, berhasil Ustadz. Berapa banyak subuh di sini? Masya Allah. Mudah-mudahan bulan haram jangan ditinggal subuh. Pahala subuh di bulan haram ada di surat Al-Fajri. Wal fajri walayalin ashri. Subuh di bulan haram dijaga, apalagi subuh pada tanggal 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah. Nanti Imam ya, selama bulan haram minimal beberapa kali wal fajri diulang-ulang waktu subuh. Nggak apa-apa, apalagi Sabtu Ahad, rakaat pertama al-fajr, yang kedua boleh dipendek. Kalau bisa Imam ya, rakaat apapun sholat pertama, rakaat kedua inna atau inna aja dulu, biar orang mau berkurban. Nanti sebentar Ustadz singgung bab kurban. Jadi tolong, harta yang pertama perhiasan, yang kedua sumber kelalaian. Aduh, kelihatan sudah 5 watt ini ya, Masya Allah. Memang belajar di waktu dewasa bagaikan melukis di atas Air. La 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 la, Masya Allah. Kalau anak muda melukis di atas batu. Tenang, ada rekamannya. Ya. Yang ketiga Ustadz, harta disebut sebagai apa? Kali ini Allah lebih serius. Apa itu? Lebih tegas. Harta adalah sumber fitnah. Surat 64 ayat 15, At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. At-Taghabun surat 64 ayat 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu cobaan bagimu. Bu, jangan sampai ungkapan orang Melayu masih ada di Al-Ikhlas. Apa itu? Ada uang abang, nggak ada uang abang. Oh, ada 2 pendapat, ditendang sama melayang. Yang benar yang mana? Hah? Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Berarti korban ini ya, Masya Allah. Ustadz begitulah ya. Aduh, hati-hati harta jadi fitnah. Mohon maaf kepada yang punya anak lebih dari 2 orang. Atur baik-baik harta kalian. Jangan sampai terjadi seperti seorang kaya, Masya Allah. Saya dipanggil bolak-balik, panggil sini yang satu marah, panggil situ yang satu marah. Ada satu keluarga, memang saya sering memberikan ceramah di keluarga itu. Ketika bapaknya meninggal dengan harta berlimpah, ternyata bapaknya tidak menyiapkan dengan baik. Anak perempuan tidak mau bengalah, anak laki
Pakailah hukum waris. Berantem, Pak. Tak ada lebih menyakitkan kecuali persaudaraan itu putus karena harta. Kata orang Melayu, harta hilang ada gantinya, saudara hilang tak ada gantinya. Gara-gara harta adik kakak tidak lagi ngomong. Gara-gara harta suami istri pisah ranjang. Siap. Pak, hati-hati. Mungkin perlu kita berdoa seperti doanya Abu Bakar. Apa doanya Abu Bakar? Saya tidak perlu pakai bahasa Arab. Biar bahasa Indonesia boleh. Boleh. Ya Allah, letakkanlah harta di tangan-tangan kami. Jangan kau letakkan harta di hati-hati kami. Harta kalau di tangan berfungsi bagi. Harta kalau di hati pelit, bakhil. Kalau di IPB sudah ada istilah khusus, meregeheshe, marapet jahe. Masya Allah. Tanya sama Ustadz ini apa artinya Pak Krisna? Pelit. Orang yang paling rese di lingkungan kita, haji, kaya, sehat, tapi pelitnya. Saya tidak menyinggung Bapak. Untuk mengukur Bapak, nggak usah nanya ke Ustadz, ke imam. Datang ke security komplek. Coba, assalamualaikum, kenalan. Kalau dia nggak mau salaman sama Bapak, berarti Bapak pelit. Saya nguji diri saya begitu. Assalamualaikum. Wah Ustadz, Masya Allah Ustadz, barokah Ustadz, Masya Allah. Kenapa? Pulang ceramah, besek turunin. Kenapa? Orang rumah udah tidur. Nggak usah simpan di kulkas. Mang, berapa orang? 3 Ustadz. Masya Allah, senang. Itu Pak Haji. Haji apaan Ustadz? Rumahnya bagus, besar. Pelit Ustadz, Masya Allah. Semoga kawin lagi dia, Masya Allah. Doanya begitu tuh security di komplek. Bapak mau pindah Pak, tiap hari dia doa begitu Pak. Masya Allah. Jadi orang pelit itu, itulah orang yang paling resek di muka bumi. Bahkan orang pelit tidak suka dengan orang pelit. Masya Allah. Datang ke masjid paling rajin, sajadah baru, Allahu Akbar, jubah wangi. Tapi pelitnya, ya Allah Ustaz, kalau DKM datang 1 jam dia ceramahin, Masya Allah. Itu pun selesai, nanti besok ya innalillahi wa inna raji'un. Pak Haji kalau tahu begini kami pergi ke rumah yang lain dulu deh, nanti terakhir di rumah Pak Haji. Masya Allah. Pak, jangan suka pelit. Harta itu kalau sampai Bapak mati, ya Allah, jangan sampai Pak. Tidak sedikit saudara berantem gara-gara harta. Saya di Bogor itu Pak, tidak lagi bisa menikmati rumah makan Simpang Raya Bogor di Jalan Pajajaran seberang Botani Square. Padahal itu langganan saya, tutup. Kenapa? Ketika orang tuanya meninggal, rumah makan ditutup, ditulis di situ, mohon maaf, rumah makan ditutup sampai waktu tidak ditentukan dalam perkara ahli waris. Allahu Akbar. Wassalam. Makanya yang punya harta banyak, Pak Krisna, sudah mulai dihibahkan. Anak pertama dari istri pertama, siapkan. Masya Allah. Kalau ada. Kayaknya Ustadz agak lama bisa pulang nih ya, Masya Allah. Beliau telepon itu ya 2 peleton datang ini, Ustadz nggak bisa pulang Ustadz ya, Masya Allah. Dibagi-bagi cepat. Kenapa? Karena kalau waris tidak bisa diintervensi ya, kecuali semua keluarga sepakat tanda tangan di atas materai bahwa hak waris kami sepakat untuk si fulan, hak waris kami untuk si fulan. Tanda tangan nggak boleh, karena uang tidak pakai saudara. Saya rela Ustadz, nggak boleh tanda tangan, karena ketika tidak ada tanda tangan, anakmu, apalagi kau laki-laki, dia bisa gugat, dan apa yang terjadi? Selesai. Jangan main-main dengan harta. Ya,
Ditanya dari mana kau peroleh, kemana kau belanjakan. Jangan sampai karena harta saudara tidak pernah berkunjung. Aduh ya Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari nanti kita dipisahkan, bukan dengan orang tua pertama, bukan dengan istri pertama, tapi dengan saudara. Kenapa saudara dipisahkan? Karena tidak sedikit orang karena harta tidak pernah lagi ngomong dengan saudara. Saya tidak ingin menyinggung Anda. Anda bangun rumah mewah, tapi saudaramu tidak pernah datang ke rumahmu, nggak ada gunanya rumahmu itu. Kau bangun rumahmu, saudaramu tidak pernah nginap di rumahmu. Kau bangun rumahmu mewah, tidak pernah ada kemanakan mampir di rumahmu. Buat apa rumah itu? Rumah yang kau bangun itu, saudara sering mampir. Om, saya mampir om kemalaman. Mampir nak. Makanya siapkan kamar untuk saudara. Itu rumah paling berkah, rumah yang paling sering didatangin tamu. Bukan ditulis, maaf, habis sumbangan. La haula wala quwata illa billah. Lebih parah, maaf ada anjing. La haula wala quwata illa billah. Apa kata Nabi? Idza jaa duyuf, jika tamu datang, jaa birizki. Kalau tamu datang, datang dengan rizki. Wa idza ada duyuf, dan jika tamu itu kembali, ada bil maghfirah, dia meninggalkan ampunan Allah di rumah kita. Terima tamu, Pak. Terima tamu. Dek, aku dengar dari ayahmu kau mampir di Jakarta. Iya, nggak usah kau nginap. Kau pakai taksi nanti om bayar di sini. Kau nginap di rumah om. Masya Allah. Makanya rumah kita kalau besar Pak, siapkan satu kamar tamu Pak. Kamar mandinya di dalam, biar aman. Rumah saya nggak besar Pak, tapi ada satu kamar itu di depan. Itu jamaah suka berantem, datang suami istri. Istrinya ngomong, suaminya begini, suaminya ngomong, udah ini udah malam, udah makan belum? Belum, saya kasih makan. Setelah itu masuk kamar, dua masuk kamar. Subuh saya dengar udah mandi, Masya Allah, udah selesai berarti. Begitu caranya. Itu udah selesai. Kadang Anda salah tidak perlu diselesaikan, tapi cukup dilupakan. Ya, istri yang nggak manggil bapak, kanda, ya, Kang Haji, nggak usah dipikirkan. Cukup dilupakan. Suami pulang, ya, makanya ibu-ibu saya sering bilang, Bu, kalau ibu pingin jadi istri soleha, jadilah seorang istri, jangan jadi security. Istri security beda tipis. Apa itu security? Security itu kalau ada orang datang malam, portal tidak dibuka. Dia hanya akan membuka portal kecuali SOP dilaksanakan. Maaf Pak, Bapak dari mana? Pertanyaan dari mana itu pertanyaan security. Kalau itu kita dengar di rumah, berarti yang mana security? Kita sudah pulang, sudah pakai kalimat Assalamualaikum. Apa jawabannya? Dari mana? Loh, kita bingung. Tadi di komplek, di depan tuh sangat santun security itu. Pak, malam banget ya Bapak pulang? Iya, Masya Allah. Silakan. Bentar deh, ini ada besek. Masya Allah. Itu security jauh. Di rumah nggak pakai seragam, nggak ada pentungan. Masya Allah. Kita bingung, yang security yang mana ini? Masya Allah. Makanya ibu, jadilah istri. Istri itu kalau suami pulang malam, bukain pintu. Malam banget sih pulangnya. Ditungguin juga. Suami tahu dia salah, apa yang dia lakukan? Iya ma, cium tangan suami. Cium tangan suami ada kaidah. Cium penghormatan ini. Tapi kalau ibu punya keinginan, cium tangan ini. Dia sudah tahu, Masya Allah. Sebentar ma, dari kantong dikeluarin. Sebentar ma, Masya Allah. Ibu jangan GR, dekatkan ke cahaya lampu. Jangan-jangan plastik, Masya Allah. Kata suami, ma,
udah nggak usah lihat lampu, nih sertifikat antamnya ada. Masya Allah, cium lagi suami, cium kiri, cium kanan, bisikan kata mesra. Apa itu? Besok pulang malam lagi ya. Masya Allah. Sebulan pulang malam lagi bisa jualan emas ibu ya. Masya Allah. Jadi jangan sampai harta jadi fitnah. Ya, saya terus terang Pak, kadang teman-teman, Ustadz ini bisnis syariah, ya usahanya ini apa semua, Ustadz mau saham boleh, tapi jelas ini jelas, sertifikatnya ada Ustadz, oke, sih kita tanam. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, jangankan laporan, orang yang nggak pernah muncul. Sampai ada WA, Ustadz, saya malu bertemu Ustadz. Yang pasti saya belum bisa mengembalikan bisnis ini Ustadz. Tapi tolong Ustadz di akhirat jangan saya dituntut. Saya jawab, Ustadz sudah ikhlas dengan itu semua. Karena kalau saya bilang saya tuntut kamu di akhirat, nggak bisa makan, nggak bisa tidur dia. Masya Allah. Jadi bapak-bapak jangan sampai gara-gara harta. Kita pernah tanam saham ke teman, akhirnya kalau di masjid, ya bapak datang di sini, dia pindah di sana. Apalagi kalau bapak jadi imam, dia balik ke masjid yang lain. Masya Allah. Jangan Pak ya, saya nggak berimam Ustaz, dia berhutang, layangan. Ikhlaskan. Apalagi kalau yang hutang saudara kandung, apalagi yang berhutang saudara kandung. Apa kata ulama? Harta yang dipinjam saudaramu itu rizkinya cuma Allah titip lewat tanganmu. Maukah kamu menjadi perantara rizki saudaramu? Kamu usah. Ya Allah, aku ikhlas. Itu mungkin rizkimu kepada dia lewat tanganku. Tapi syaratnya jangan dikasih tahu ke dia. Dek, itu hutangmu, abang udah ikhlas. Besok dia datang lagi minjam. Masya Allah. Ustadz dia tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Kalau dia tahu, apa kamu tidak lupa karakternya gimana? Lah, nggak usah. Ya. Hati-hati, hati-hati, jangan sampai harta menjadi fitnah. Yang terakhir, durasinya Ustadz ukur sampai jam 9, 15 menit pertanyaan. Yang terakhir, Ustadz apa yang terakhir? Hati-hati, ini nggak bisa main-main. Harta sumber penyesalan. Harta sumber penyesalan. 1, harta perhiasan kehidupan dunia. 2, harta sumber kelalaian. 3, harta adalah cobaan. Yang keempat, harta sumber penyesalan. Kuburan paling dekat sini di mana Pak? Masya Allah. Jika makam itu dibuka 5 menit saja, nggak ada orang yang sholat, nggak ada orang yang ngaji, apalagi puasa. Karena tidak memenuhi syarat. Satu-satunya mereka akan bangun nanya keluarganya, jika ada harta ayah tolong kamu infakkan. Itulah makna surat Al-Munafikun 2 ayat terakhir. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Satu waktu kalau pengajian di sini, saya pingin imam duduk di situ. Setiap ayat yang saya baca, beliau yang baca. Wah, Masya Allah. Jadi yang namanya ngaji itu ngaji. Kalau begini namanya nonton ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, kita cari waktu. Wa anfiku, infakkanlah harta, rizki yang kami berikan padamu. Kita lahir tidak nempel 100.000. Kita lahir gak nempel batangan emas. Makanya kita lahir menangis. Kenapa? Walladzi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu dikeluarkan dari perut ibumu tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, makanya menangis. Allah yang berikan kamu rizki. Makanya kata Allah, rizki yang aku berikan infakkanlah qabla ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau sekiranya ajalku ditunda sedikit saja. Apa yang dia katakan? Fa asaddaqa, saya janji saya bersedekah.
wa akum minas solihin. Saya janji orang soleh. Saya bantu imam, saya sumbang masjid, saya bebaskan tanah di belakang ini. Apa jawaban Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan memundurkan ajal seseorang apabila telah datang waktunya. Hati-hati, Pak. Ya, Bapak sudah pernah kan sakit? Ketika sakit, Pak, rendang yang enak itu, Pak, nggak ada rasanya. Ya, apa tuh? KFC, apa? Kencaki itu, Pak. Kalau sakit, nggak ada rasanya. Es cendol lah, Masya Allah. Kalau sakit, nggak boleh minum es, Masya Allah. Nggak usah sakit macam-macam, Pak. Jantung nggak, sakit gigi aja. Orang ngaji aja, diam, Masya Allah. Sakit gigi itu, Pak, Masya Allah. Dan jangan coba ke dokter gigi, nggak langsung dicabut gigi Bapak. Pak, datang lagi ya. Masya Allah. Makanya cari dokter gigi itu yang agak cantik, Masya Allah. Biar ada perimbangan, Pak, Masya Allah. Ya, sekali lagi, Pak, jangan sampai harta membuat kita menyesal. Pulang dari sini, mulai besok masih tanggal 26 sampai tanggal 5 Agustus, bulan haram. Jangan datang ke Masjid Al-Ikhlas kecuali dengan niat ikhlas. Jangan lihat berapa yang Bapak bawa. Ambil dari dompet, ambil apa, datang. Saya kalau telat ke masjid, saya harus bawa handphone. Karena kalau nggak bawa uang, di masjid ada kiris. Jangan sampai, karena malaikat mendoakan orang yang berinfak di waktu bukro, di waktu pagi. Dan malaikat melaknat orang yang tidak berinfak di waktu pagi. Kirim ke adik, kirim ke ponakan. Nah, Bapak pingin lihat, nah, itu rekening kamu tuh masih sama? Iya, Om. Coba kirim lagi ke Om. Kirim. Nggak usah lihat berapa, Pak. Bapak ngirim 200.000, 300.000, mungkin sepele bagi Bapak dengan omset miliar, tapi bagi dia, ya Allah, panjangkan umur omku ini, ya Allah. Beri dia rizki, kesehatan. Kalau bisa, ya Allah, beri dia yang dapat yang muda lagi, ya Allah. Oh, luar biasa. Kamu ponakan yang paling mantap, Masya Allah. Belum tahu dia kalau ketahuan sama tante, dicoret dari daftar waris, Masya Allah. Tapi jarang tuh ponakan begitu. Itu ponakan cerdas itu, Masya Allah. Jadi sekali lagi, Pak, jangan lewatkan. Ini bulan-bulan haram. Buat apa harta? Nggak dibawa mati. 3 perkara ikut jenazah. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Itu tikar butut yang nutupin tanah supaya tidak kena, dibawa pulang. Nggak ada yang ikut dikubur. Maka jangan sampai kemudian kita menyesal. Apa kata orang Melayu? Menyesal kemudian tiada berguna. Kata Mama Dede, menyesal kemudian tiada berguna. La 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 la. Masya Allah. Nggak ada gunanya, Pak. Nggak ada gunanya. Makanya di Islam coba lihat. Ketika khotib sudah turun dari mimbar Idul Fitri, 1 miliar kau berikan, tidak ada gunanya. Kenapa? Kau lewat bayar zakat fitrah. Masya Allah, ada batas. Zakat fitrah itu, Pak, jangan main-main. Khotib turun dari mimbar, selesai hartamu. Ustaz, lupa zakat fitrah, ya Allah. Bahkan ada ustadz yang membayarkan zakat fitrah orang-orang begitu. Tenang, Bu, tenang, Bu. Kenapa? Tadi saya sudah sebutkan, ini zakat fitrah atas nama ibu. Kenapa? Saya yakin ibu tuh suka sekali lupa. Masya Allah. Ada bapak-bapak begitu. Telepon anaknya. Nah, iya ayah, selamat Idul Fitri. Bukan itu, nak, tunggu dulu. Bukan selamat. Ayah belum bayar zakat fitrah. Ayah, tenang, ayah. Aku tidak pernah bayar zakat fitrah. Kecuali zakat fitrah ayah duluan yang aku bayar. Sah, sah. Tapi tidak elok. Yang elok, telepon DKM Al-Ikhlas kalau orang tua kamu di sini. Pak Ustadz,
Ayah tuh pasti lupa. Aku transfer ya, ini zakat fitrah ayah sama bunda, dan sisanya untuk infak. Dan itu ada sisanya lagi Ustadz, jangan lupa, tolong titip ke imam. Masya Allah. Pas dilihat masuk, Masya Allah, zakat fitrah tuh, tapi kok masuk 5 juta. Dibalas lagi, tolong rinciannya. Masya Allah. Hartamu tidak ada berguna Pak kalau khotib sudah turun dari mimbar. Itu contoh baru zakat fitrah. Apalagi kalau kematian datang. Walaupun bapak nangis, ibu meninggal, paling juga 3 hari bapak nangis. Tapi Ustadz saya masih kangen, gak mungkinlah saya nikah lagi. Kenapa? Tanahnya belum kering. Mau kering gimana musim hujan Pak? Ya. Imam Abu Hanifah, istrinya meninggal subuh, maghrib dia menikah lagi. Kenapa? Mazhab Hanafi. Makanya waktu kami dengan Pak Hasni ke Uzbek, baru sampai saya dipanggil sama ininya, Ustadz Yasir, bahasa Arab dia bisa, bahasa Inggris dia bisa, bahasa sedikit-sedikit. Sebaiknya Ustadz, karena sepekan di sini, Ustadz nikah lagi dulu aja. Masya Allah. Mazhab yang paling mudah menikah mazhab Hanafi. Makanya jumlah penduduk Asia Tengah, Iran sampai IPB, India, Pakistan, Bangladesh, Masya Allah. Itu mazhab terbesar itu. Bukan mazhab Syafi'i Ustadz. Mazhab Syafi'i besar karena ada Indonesia. Ya, saya nggak tahu nih Syafi'i apa ini di sini. Majemuk san. Alhamdulillah. Di sini semua majemuk. Alhamdulillah. Jaga kebersamaan. Ini harta yang paling mahal. Ya, menjaga kebersamaan. Kalau tidak pintar menjaga kebersamaan, bangsa ini udah hancur. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mari jaga ini, jangan sampai kita salah. Infakkan hartamu sebelum datang kematian pada dirimu. Masya Allah. Harta kita sesungguhnya harta yang kita infakkan. Ustadz, saya bayar SPP anak, itu harta ibu. Saya bantu ponakan, itu harta ibu. Ustadz, saya infak untuk masjid, itu harta ibu. Yang ibu beli gelang, beli cincin, bukan harta ibu. Karena ketika ibu mati, yang mudah ambil itu cincin. Begitu. Ya, bapak-bapak jangan simpan-simpan Pak. Ya, infakkan. Saya tidak lihat ada keropak di depan. Ada ya? Usahakan kalau pengajian begini, keropak jalan. Itu budaya bagus. Karena yang namanya ta'lim, majelis ilmu, itu berkahnya dengan berinfak. Ada keropak? Ada. Mana keropak? Mana keropaknya? Tolong diambil. Pak Ustadz, boleh tolong ambil keropak? Ya, sebelum bubar kita keliling keropak. Ya, begitu. Keropak itu sekarang sudah dibuat. Ada Ustadz, Allahu Akbar, saya lupa nama Ustadz itu. Dia lagi menyiapkan sebuah keropak bersama seorang pengusaha. Keropaknya digital. Beratnya 25 kilo. Bentuknya kayak mobil kecil. Dia jalan. Kalau bapak tidak isi, dia tidak akan bergerak. Dan dia akan bunyi, pelit, pelit, masih makin lama makin kencang suaranya. Pelit, pelit. Waduh ya Allah. Kalau bapak tidak masukin sesuatu, tidak akan berhenti dia. Masya Allah. Ya, ada mulai dari Ustadz. Bawa ke sini Pak. Saya jangan cuma ngomong Ustadz, isi Ustadz. Ya. Ini ada tulisan subuh. Pantasan orang nggak mau ngisi ini ya. Niatnya buat subuh insya Allah. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya terserah dijalanin ya. Begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ustadz, kenapa begitu? Karena nggak ada gunanya Ustadz ceramah tentang infak, kemudian Ustadz tidak berinfak. Apa ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Apakah kau menyuruh manusia berinfak sementara kau lupa dirimu sendiri? Itu dia. Ya, bukan begitu Pak Krisna? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Pak Krisna dimudahkan rizkinya ya. Seperti doa ponakannya tadi, diberikan yang mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz,
boleh 3 orang penanya cukup ya, karena tidak boleh lama-lama. Kalau Ustadz sampai malam-malam, besok mereka telah tahajud, Ustadz tanggung dosa mereka ini, karena ini ahli tahajud semua nih. Masya Allah. Silakan 3 orang, mangga. Bismillah. Oh, bentar. Baik, terima kasih Ustaz. Saya mau izin. Yang pertama ini ucapan terima kasih Ustaz atas apa yang Ustaz sampaikan. Kalau orang bilang isinya daging semua. Insya Allah. Cuma memang agak menakutkan juga bagi yang usianya. Seperti kita ini bahasanya, karena diingat-ingat banyak juga yang usia berbaiki gitu kan. Masya Allah. Masih bisa apa enggak, nggak tahu nih. Masya Allah. Saya termasuk yang paling junior di antara para senior, baru 26 Ustaz. Masya Allah. Tapi yang mau disampaikan adalah bahwa betapa sebenarnya apa yang saya sampaikan itu justru itulah yang menjadi masalah bangsa ini. Jadi jangankan berinfak, bahkan bangsa ini rusak karena orang tergila-gila pada harta. Masya Allah. Dan itu sudah menjadi kanker lah, yang merambat kemana-mana sehingga kita mengukur orang pun dengan harta, Masya Allah. mendekati orang dengan harta, memilih orang pun karena harta. Loh Allah. Nah, saya sendiri justru mau tanya Ustaz, di lingkungan seperti ini, bagaimana caranya menimbulkan kesadaran bahwa tadi harta itu adalah fitnah sebenarnya. Jadi jangan kita diajarkan untuk melulu hanya mengejar harta. Saya kira itu Ustaz, itu saja. Mudah-mudahan. Baik, ini saya harus jawab langsung. Ini pertanyaan berat soalnya. Ada satu hal yang kadang-kadang kita lupa. Kenapa kok kita dari keluarga baik, harta kita dimudahkan Allah, kok kita salah menggunakan harta? Kata Nabi, nama hadisnya hadis dari Imam Abu Daud dan Imam Baihaqi, masuk dalam silsilah hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Almar'u ma'adini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyandur ahadukum, maka perhatikanlah salah seorang di antara kalian, man yukhalil, dengan siapa dia berkawan. Kadang kita ini dari keluarga baik Pak, tapi karena salah kita berkawan, habislah harta kita. Kita tuh dulu nggak suka apa-apa niatnya harta, karena kita duduk dengan orang-orang yang gila harta, kita lebih gila dari mereka. Istri kita tuh awal menikah apa adanya hidupnya, tapi sejak pindah ke Pamulang, Masya Allah, berubah Pak. Itu dia. Makanya teman itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Lingkungan sangat menentukan. Referensi sangat menentukan. Saya paling gampang menilai diri saya, gampang. Buka history, lihat 1 pekan apa yang paling sering saya buka. Kalau ibu-ibu pasti COD. Makanya bapaknya stroke. Gitu. Kalau bapak lihat TikTok, bapak lihat ini, lihat itu, bapak bisa lihat. Apa yang kita buka, itulah diri kita. Maka harta itu akan menjadi berkah kalau kita berteman dengan orang-orang soleh. Makanya ada nikmatul mal biyadis soleh. Harta yang paling baik di tangan orang soleh. Kalau kita berkawan dengan orang soleh, bab harta pun aman. Begitu. Senang sekali. Ya Allah, saya punya pengalaman khas 2022 Pak, yang punya travel tidak dapat keluar visanya karena kebetulan selalu bawa Haji Furodo. Jam 5 sore pesawat kami jam 7, kami udah siap-siap, hanya 20 orang sekian, sampai akhirnya sang travel itu menitipkan, Ustadz titip jamaah. Masya Allah. Mungkin karena saking banyak bebannya Pak, ratusan orang yang tidak keluar visa, dia tidak sempat menitipkan dana sedikit pun pada Ustadz.
Sudah sampai di Madinah, kita ngomong-ngomong. Masya Allah, ini gimana? Bis, apa semua. Ada satu jamaah itu Pak. Saya pikir dia bukan jamaah haji, pakai jeans. Pakai jeans Pak, tenteng bukan kopor. Biasa. Tapi sampai ke tanah suci, apa kata dia? Ustadz, seluruh kebutuhan jamaah jangan minta ke jamaah. Antarkan saya ke ATM. Kapan? Sekarang Ustaz. Ke ATM dia ngambil uang Pak, 100 real, 500 real, 1000 real, 2000 real. Sekepok. Masya Allah. Saya tanya, Ji, ini untuk semua kebutuhan jamaah. Saya tahu yang punya travel tidak ikut Ustaz. Terus gimana? Saya ingin menutup kesalahan saya Ustaz. Saya baru bisa pergi haji dengan kekayaan baru tahun ini Ustaz. Kenapa? Dia punya 5 istri. Nanti dia ceraikan istri yang paling muda, baru dia bisa pergi haji. Makanya kalau ada, saya baru tahu ternyata nggak boleh Ustaz. Masya Allah. Dia ceraikan istri paling muda, kebetulan istri paling muda berantem dengan istri pertama. Langsung dia bilang, peraturan utama jangan melawan istri pertama. Kenapa? Dialah yang pertama susah dengan hidupku. Masya Allah. Pecat, istighfar, visa dia keluar, dia berangkat haji. Untuk menutupi kafaratnya, tiap hari Pak, dia masuk kamar kita di hotel, tiba-tiba datang. Maaf Pak, jamaah haji ini ya, iya, ini ada bakso. Masya Allah. Saya tanya, Ji, dari mana? Saya minta tuh anak muda yang tahu online kirim bakso ke semua jamaah. Masya Allah. Sudah mau pulang? Jangan dulu pulang Ustaz. Besok pulang ya. Hari ini cari bis. Kemana? Ke Taif. Ji, mahal Ji, 1.500 real. Itu uang Ustaz ambil 2 lembar, 500 sama 1000. 6 juta itu bis. Sampai di Taif, tiap orang naik itu kereta gantung. Per orang 150 real. Sekian puluh orang naik Ustaz. Masya Allah. Apa kata dia? Kalau ada ibadahku yang kurang haji ini Ustaz, mudah-mudahan tertutup dengan itu. Kenapa? Uang ini Ustaz, kalau hilang saya bisa cari 10 kali lipat. Tapi kesempatan ini mana mungkin. Masya Allah. Makanya kami di Arafah itu berdoa dari zuhur sampai maghrib mengikuti Rasul. Kata Abu Bakar, Nabi tidak menurunkan, Nabi tidak menurunkan tangannya dari zuhur sampai maghrib. Kecuali sekali memperbaiki tali kekang untanya. Terus gimana Ustadz makan? Masya Allah. Ustadz sebentar, ngasih uang ke orang Bangladesh itu, minta tolong yang office boy, cari yang bisa bahasa. Dia datang. Apa yang saya bisa bantu? Indonesia good. Bisa bahasa. Ambil makanan untuk jumlah tenda ini. Siap. Dan dibagi, jangan taruh di depan. Siap, sama air, siap. Jadi kami berdoa, nggak ngantri makanan. Datang dia. Kenapa? 2 orang, 1 orang 100 real. Paling tinggi dia dapat 5-10 real. Tapi ini 100 real. Dia cium tangan bolak-balik. Masya Allah. Kami berdoa, ya Allah. Sampai maghrib selesai doa kami. Masya Allah. Dan kalau doa di Arafah Pak, usahakan di samping istri. Doa, bapak berdoa, dia aminkan. Ibu-ibu, kalau di Arafah jangan biarkan bapak berdoa sendiri, bahaya doanya. Ikutin kemanapun, Masya Allah. Karena tak ada doa yang lebih diijabah itu, Masya Allah. Berdoa di Arafah. Jadi Pak Haji Krisna, hari ini kadang kita orang baik, tapi karena kawan kita gila harta, kita jadi mirip-mirip, bahkan lebih gila dari dia. Jadi ada ungkapan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kadang kita tuh orang soleh, karena salah bergaul lebih buruk dari orang yang sudah salah itu. Maka falyandur ahadakum, tengoklah, perhatikanlah seseorang, man yukhalil, dengan siapa dia berkawan. Jangan tinggalkan orang soleh, jangan berpisah dengan teman yang soleh, jangan tinggalkan jamaah. Kenapa? Karena semua orang soleh, kata Imam Ibnu Jauzi, murid utama Imam Syafi'i, dia tidak akan masuk surga kecuali dia berkata, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob.
Kata Allah, ada apa? Ada apa? Aina fulan, aina fulan, aina fulana, aina fulana. Orang soleh itu akan masuk surga, dia akan sebut nama-nama. Kata Allah, kenapa kau sebut nama mereka? Dulu pernah duduk bersama, dulu pernah membangun Masjid Al-Ikhlas, dulu pernah mengurus anak-anak yatim, dulu pernah membagikan anak orang-orang fakir, dulu pernah itikaf di Ikhlas. Kata Allah, sejemput mereka bawa ke surga bersama denganmu. Jangan lupa Pak Krisna, kalau duluan cari Ustadz Yasir. Mana itu Ustadz Yasir yang mendoakan saya dapat yang lebih mudah? Itu sih gini, baik-baik, Masya Allah. Jadi kalau hari ini kita melihat banyak yang rusak karena harta, itu sebuah fakta. Tapi jangan kita ikuti. Maka pilih teman. Salah bergaul seperti itulah. Ya. Khusus keluarga. Nah ini dia, mohon maaf, saya lihat banyak yang usia-usia mencari menantu. Kadang hari tua kita, menantu yang menentukan, bukan anak. Kita nyekolahkan anak, kuliahkan anak, habis puluhan ratusan juta. Kok anak ini kelihatan? Kita sabar aja, karena apa yang kita berikan pada anak, itulah sedekah terbaik. Ya, Allah akan ganti dengan menantu yang baik. Hati-hati, jangan salah pilih menantu. Salah pilih menantu, risiko hidup tanggung sendiri. Karena menantu dan hantu beda tipis. Ustaz, yang imam ini udah menikah? Belum? Ah, Masya Allah. Ada. Belum menikah nih? Masya Allah. Bermakmum di hadapan menantu sendiri. Allahu Akbar. Ya, dari awal. Nah, bacalah Ar-Rahman untuk ibu. Baik bu, ibu kuat berapa ayat? Ar-Rahman tuh 80 sekian ayat nak. Bagilah 4 nak. Masya Allah, enak benar. Daripada ada juga ibu-ibu bangun tengok kamar, menantu saya tahajud, ternyata menantunya tidur, yang ngaji itu handphonenya. Masya Allah. Itulah salah itu begitu ya. Jadi sekali lagi, kawan, menantu, carilah yang baik-baik supaya kita tidak menyesal dengan harta. Anak kita tuh baik, tapi sejak dapat menantu itu dia kayak gila harta. Suruhlah ibumu tuh, tanahnya luas. Kenapa? Coba tanya sama ibumu, ada nggak sertifikat? Lah Allah wala quwata. Bukan menantu tuh, hantu belau. Tahu hantu belau? Cuma orang awak yang tahu. Udah hantu belau, biru lagi, Masya Allah. Ya, jadi hati-hati loh Pak, kawan menantu. Karena kawan dekat, menantu hari tua. Kalau kita dapat kawan baik, menantu baik, bahagia insya Allah. Baik ibu-ibu, satu lagi cukup. Ini pertanyaannya luar biasa, paling berat. Ada bu? Ya. Boleh Ustadz nanya, silakan. Ibu-ibu, mungkin dari ibu-ibu satu. Kalau ada hal-hal takut ibu nanya karena ada bapak, boleh ke HP Ustadz. 0812, gampang diingat. 0812 82 792, ujungnya 01. Cuma 11 angka. 0812 82 792 01. Itulah. Nanya ya. Kalau ada hal yang penting boleh nanya. Kalau sudah terkait keluarga, Ustadz luruskan biasanya pertanyaannya. Ya, gitu. Intinya jangan sampai kita salah milih kawan, salah milih menantu yang tadinya lurus tentang harta, ya berubah jadi gila harta. Gila yang lain dalam tanda petik orang masih sadar, tapi kalau sudah gila harta, wah, kawan jadi lawan. Coba lihat di Sumatera Utara itu, ya, kantor sebuah partai tidak ada lagi gambar Presiden Jokowi. Ditanya sama wartawan, mana gambar Presiden Jokowi? Kenapa cuma ada Ma'ruf Amin? Apa kata mereka? Jatuh. Padahal nggak ada angin ribut di kantornya. Begitulah ungkapan orang Melayu,
Dulu loyang, sekarang panci. Dulu sayang, sekarang benci. Ya, kawan yang paling baik itu adalah kawan yang tidak pernah menggunting dalam lipatan. Kawan yang baik tidak pernah menikam dari belakang. Semoga tidak ada pagar yang makan tanaman. Masya Allah. Ya, seperti itu. Ibu-ibu, terakhir Ustaz sampaikan, suami ibu diciptakan Allah bukan untuk sempurna. Ulangi, suami ibu diciptakan Allah bukan untuk sempurna, tapi dia dihadirkan Allah untuk tetap berguna. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah masuk surga bersama-sama. Amin. Ya, imam kita ini kita doakan dapat jodoh yang baik. Ya, jangan lewatkan bulan haram, Pak Imam. Pak Haji Krisna, tugas utama yayasan, cari pasangan ini. Ya, insya Allah. Daripada Pak Krisna cari yang mudah, mendingan cari dulu ini yang ya, Masya Allah. Sama-sama, Masya Allah. Berhasil ceramah malam ini, Masya Allah. Usahakanlah ya, mudah-mudahan insya Allah Ustadz bisa silaturahim ke sini. Memang tempat ini memang luar biasa perjuangan datang ke sini. Alhamdulillah hari Sabtu ini karena liburnya panjang, jadi Sabtu ini masih aman. Kalau besok, Masya Allah ya, orang pulang cukup ada. Ibu-ibu yang dicintai Allah, bapak-bapak, pengurus DKM, para sesepuh, Ustadz mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak pantas diucapkan. Kata orang Melayu, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau memang ada kata Ustadz yang salah, Pak Krisna tolong jangan lapor polisi. Masya Allah. Karena sekarang agak gimana, ada Densus 88. Jangankan Ustadz, kejagung pun dibuntuti. Masya Allah. Masya Allah, ngeri-ngeri sedap Pak sekarang, Masya Allah. Ya, sekali lagi ibu-ibu, jangan lupa besok subuh jangan datang ke masjid kecuali bawa infak. Mudah-mudahan insya Allah dengan begitu Allah beri kita umur yang panjang dalam ketaatan, umur yang panjang dalam kesehatan, umur yang panjang dalam keberkahan, dan umur yang panjang dalam keselamatan fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam Pulau Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, doa, Masya Allah. Ini gara-gara ingat kawan baru ini, Masya Allah. Kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala fi kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sahatika wan nar. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, letakkanlah harta di tangan kami. Letakkanlah harta di tangan-tangan kami agar jadi infak yang bermanfaat untuk umat dan keluarga. Jangan kau letakkan harta di hati-hati kami. Allahumma ya Allah, ampuni kami jika dulu saudara pernah datang ke rumah kami tidak bisa bantu, ya Allah. Ampuni kami jika sampai hari ini saudara jarang berkunjung ke rumah kami, ya Allah. Ampuni kami, buat apa rumah yang megah kami bangun, tapi jarang saudara yang mau datang ke rumah kami, ya Allah. Jangan kau jadikan rumah mewah kami jadi fitnah, harta kami jadi fitnah, yang menyebabkan kami berjarak dengan saudara kandung kami, paman kami, uwak kami, bibi kami. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kau bangunkan besok pagi kami subuh kecuali kami datang ke masjid dengan infak terbaik, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah para sesepuh, orang-orang tua di lingkungan Masjid Al-Ikhlas teladan kami, dan jadikan anak-anak muda di lingkungan kami, ya Allah, semangat juang kami.
Jauhkan fitnah di antara kami, apalagi buruk sangka sesama kami. Jauhkan fitnah pada diri kami, apalagi kedengkian yang tidak beralasan sesama kami, ya Allah. Allahumma alif bainana wa qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada host kita. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz atas pencerahannya pada malam hari ini. Masya Allah. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang Ustaz katakan tadi, bahwa besok datang ke subuh jangan lupa membawa infak dan niatkan infak kita yang maksimal, yang sebaik mungkin. Ustaz, kita talqin sebentar Ustaz ya. Karena man dakhala akhirul kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa kalimat terakhir mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ia dipastikan akan masuk surga. Abdul ulu jami'an la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaina ya wa lihanamut wa bika nubasu insyaallah taala minal aminin wa rahmatihi wa rahmatihi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sekali lagi kami atas pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf apabila dari tadi awal acara hingga akhir acara banyak kekurangan, baik kata-kata kami yang jauh dari akidah dan syariat Islam. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ibu juga tangan minta foto bersama biasanya. Ya mau ikut foto bersama Pak Ustaz silakan.